warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Retno Catur Kusuma Dewi, SHMH, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun. Video PDD UKT-PT ini dibuat sebagai persyaratan untuk sertifikasi dosen 2026. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian saya, yaitu Hukum Perlindungan Konsumen. Mata kuliah ini sebagai mata kuliah pilihan dengan kode mata kuliah 11 MPK 67 berbobot 2 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan untuk materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian yaitu UTS dan UAS. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum ekonomi yang bersifat interdisipliner dengan menggunakan pendekatan privat untuk pemulihan hak individu dan pendekatan publik untuk regulasi, pengawasan, serta perlindungan kepentingan umum oleh negara. Adapun deskripsi mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen yaitu mengenai pengantar hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha, klausula baku, produk cacat, produk halal, peran lembaga perlindungan konsumen, sanksi hukum, penyelesaian sengketa konsumen, dan kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen, dengan hukum perdata, dengan hukum persaingan usaha, dengan hukum teknologi, hukum kekayaan intelektual, hukum lingkungan, hukum kesehatan, dan hukum pidana. Sedangkan materi pembelajaran hukum perlindungan konsumen yaitu mengenai latar belakang lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengertian, ruang lingkup, tujuan, asas, sumber, dan dasar hukum. Kemudian selanjutnya ada hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pertemuan untuk materi yang ketiga, hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha. Selanjutnya ada klausula baku, produk cacat, dan produk halal. Kemudian pada pertemuan materi pembelajaran kelima ada peran lembaga perlindungan konsumen. Kemudian dalam pertemuan keenam materinya mengenai tentang sanksi hukum, administrasi, perdata, dan juga hukum pidana. Pada pertemuan 7, materi pembelajarannya adalah mengenai tentang penyelesaian sengketa konsumen, yaitu mengenai litigasi dan non-litigasi. Sedangkan setelah UTS, untuk materi pembelajarannya, yaitu kaitannya hukum perlindungan konsumen dengan hukum perdata, hukum persaingan usaha, hukum teknologi, hak kekayaan intelektual, kemudian ada hukum lingkungan, ada hukum kesehatan, dan hukum pidana. Pada akhir pertemuan mata kuliah, mahasiswa juga diberikan tugas untuk menyusun sebuah karya ilmiah dan dipresentasikan di depan kelas, baik secara individu maupun kelompok. Di mana yang nantinya bisa diterbitkan ke dalam produk luaran bisa berupa jurnal. Adapun untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan, di dalamnya ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum khusus, sudah tertuang di dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Prodi. Adapun CPMK yang diharapkan dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, CPMK pertama memahami dan menjelaskan latar belakang lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengertian, ruang lingkup, tujuan, asas, dan sumber hukum. Untuk CPMK kedua, menganalisis keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi digital serta menilai kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan informasi yang benar, jelas, dan jujur. CPMK 3 memahami dan menjelaskan hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha. CPMK 4 memahami dan menjelaskan klausula baku, produk cacat, dan produk halal. CPMK 5 memahami dan menjelaskan peran lembaga perlindungan konsumen. CPMK 5 memahami dan menjelaskan peran lembaga perlindungan konsumen. CPMK 7 memahami dan menjelaskan penyelesaian sengketa konsumen, sedangkan untuk CPMK pertemuan ke-9 hingga CPMK pertemuan ke-15 mampu menyusun sebuah karya ilmiah sederhana dalam bentuk dan isi yang sistematis dan logis. Adapun komponen proses pembelajaran dalam mata kuliah adalah berupa DIE, yaitu berupa delivery,
interaction and assessment. Untuk delivery, saya memberikan RPS mengenai capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah, di mana RPS dapat diunduh oleh mahasiswa di SIM akademik, di mana setiap mahasiswa sudah mempunyai akun masing-masing di SIM akademik. Dalam RPS tersebut, mahasiswa dapat melakukan presentasi di depan kelas. Sedangkan untuk media pembelajaran yang saya gunakan berupa video, berupa kuis, dan juga interaktif. Untuk interaction, yaitu dengan memberikan atau melibatkan komunikasi dua arah dengan mahasiswa, yaitu bisa berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk asesmen atau penilaian didasarkan pada kehadiran, sikap, keaktifan, dan UTS UAS. Untuk komponen penilaian, untuk ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, tugas kelompok atau presentasi 30%, presensi 30%. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan perkembangan hukum dalam hukum perlindungan konsumen. Baiklah, berikut ini adalah video pembelajaran saya pada mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen pada pertemuan 7 mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Masih semangat? Mas Hasim, kenapa lemes sekali Mas Hasim siang hari ini masih semangat? Siapa tuh? Mas siapa? Mas Nova loh ya. Malu Mas, jam makan siang waktunya udah oleng ya. Biar teman-teman nggak ngantuk ya ini ya. Oke ya. Baik, hari ini teman-teman sudah siap untuk kegiatan perkuliahan? Lemes Mbak siang ini? Enggak ya? Tetap semangat ya? Oke. Udah cukup ya? Masih ketawa terus ya? Masya Allah. Oke, ya hari ini bagaimana teman-teman? Sudah siap dimulai pada siang hari ini? Oke, ya sebelum kita mulai pada kegiatan perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, hope ya, sudah siap ya? Kita berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan dan juga dilancarkan semuanya ya. Siap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa tatami lisani yafqahu qawli. Ya, selesai. Oke. Ya, ini berarti teman-teman tanda-tandanya masih semangat ini pada siang hari ini ya, nggak ngantuk ya. Oke, baiklah. Baik teman-teman semuanya, untuk hari ini mata kuliahnya adalah perlindungan konsumen ya. Kita refresh pada pertemuan yang kemarin yaitu mengenai tentang hak dan kewajiban konsumen. Masih ingat? Ada yang masih ingat mengenai tentang hak dan kewajiban konsumen? Coba, saya mau tahu tentang hak konsumen. Apa ayo? Siapa yang tahu? Kita refresh dulu sebelum kita mulai untuk perlindungan konsumen ya. Ayo. Siapa yang tahu hak konsumen? Oh ya, silakan Mbak Nelly. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Menurut saya, hak dan kewajiban konsumen yang pertama, haknya itu mendapatkan kenyamanan, keamanan. Mendapatkan keamanan, kenyamanan, betul? Kemudian untuk kewajibannya itu membaca seluruh ketentuan yang ada di dalam peraturan yang sudah disebutkan. Oke. Memiliki etikat baik untuk melakukan. Oke, ya membaca setiap peraturan. Misalkan kalau ada di kemasan ya, teman-teman harus melihat itu halal atau enggak gitu ya Mbak Nelly ya. Bagus sekali ya, bagus ya untuk Mbak Nelly ya. Nah, sekarang kubu sebelah kanan saya ini coba satu aja kira-kira hak dan kewajiban konsumen apa? Kita review. Ayo. Satu lagi, satu cewek, satu cowok. Siapa yang mau? Oke, cewek lagi nih. Oke, silakan Mbak. Terima kasih pada kesempatannya. Oke. Untuk hak konsumen sendiri itu mendapatkan informasi yang jelas. Informasi yang jelas, bagus. Sedangkan untuk kewajibannya ini, konsumen berkewajiban untuk membayar sejumlah dengan apa yang dibeli. Oh, berarti konsumen harus membayarkan sesuai dengan yang dibeli. Bagus sekali ya. Tadi harus tahu informasinya, harus tahu ketentuannya, kemudian juga harus membayar dengan sejumlah yang telah disepakati ya antara penjual dan juga pembeli ya. Oke, baik. Ya. Itu kita refresh pada pertemuan yang kemarin. Nah, untuk hari ini yaitu kita membicarakan tentang apa? Penyelesaian sengketa konsumen. Nah, ini ada dua.
sengketa konsumen. Yang pertama yaitu mengenai sengketa konsumen melalui jalur litigasi dan non litigasi. Nah, ayo Mas. Kira-kira, kaget ya ini ya Mas ya. Aman ya? Oke ya. Jalur litigasi jalur apa Mas? Kira-kira untuk penyelesaian sengketa. Ayo, jalur litigasi berarti menggunakan jalur tol, bukan ya? Jalur kereta api, bukan juga ya? Menggunakan jalur acungkan loh, kita kelas hukum demokrasi. Jalur litigasi adalah menggunakan jalur upaya hukum. Berarti upaya hukum seperti apa? Jalur pengadilan, bagus sekali. Nah, kalau untuk yang selanjutnya, jalur non litigasi berarti menggunakan jalur mediasi, bagus. Jalur konsiliasi, jalur arbitrase, jalur mediasi, konsiliasi, mediasi, negosiasi, arbitrase. Oke ya. Ya, oke. Kemudian ini ada video ya. Kita putar video ya. Wes. Kita lihat video ya biar teman-teman nanti, karena kita mahasiswa Fakultas Hukum, jadi kita menganalisa sebuah kasus nih ya. Videonya, tunggu sebentar ya. Berarti Kota Palembang terus bergulir. Petugas jasa keuangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak bank. Kasus pemindahan dana tanpa izin yang dilakukan seorang mantan kepala cabang bank swasta di Kota Palembang terus bergulir. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan mulai melakukan langkah-langkah dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak bank swasta yang dilaporkan. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim pemeriksa dari OJK Pusat. Kasus lainnya uang 1,8 miliar milik nasabah atas nama Nurjana ini bermula saat kepala cabang Bupati Tabung bernama Dodi mendatangi warung tempat korban berjualan dan meminta korban memperbarui dana milik deposito dengan mengisi formulir baru. Pada 26 Maret lalu, Dodi meminjam ponsel korban dan mengunduh aplikasi mobile banking. Betapa terkejutnya Nurjana saat menjaga deposito, semua uang miliknya berpindah ke rekening tabungan lain atas nama dirinya yang baru. Padahal korban sendiri merasa tidak pernah membuat rekening tabungan baru di bank itu. Pasal 2 harus dikembalikan wujudnya tidak. Yang lebih kami nanti kembali adalah sampai itu sudah dilakukan dia statusnya itu ya terakhir saya ketemu dengan ketua cabang itu kemudian sudah masuk sudah mati. Nah kalau punya statusnya apakah itu mungkin atau tidak langsung sangat berbeda. Tapi bagaimanapun poinnya ini bergantung tidak. Terus semua pidana yang dilakukan itu pada saat dia selaku kepala cabang itu. Pasca pemindahan uang rekening korban, sang kepala cabang tersebut menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Korban kini hanya bisa berharap semua uang miliknya yang hilang dapat segera kembali. Ridwan Syah melaporkan dari Kota Palembang. Oke, ya. Ini cuplikan video ya, ini teman-teman ya. Antara siapa? Nasabah dengan bank, ya kan ya. Nah, ketika teman-teman melihat dari kasus yang sudah ditampilkan di depan ya, saya minta ada beberapa dari teman-teman ini. Ya. Oke, ya saya minta dari teman-teman ini untuk menganalisa kira-kira kasus di depan ini bagaimana cara untuk penyelesaian sengketa yang tepat. Apakah menggunakan jalur litigasi ataukah jalur non litigasi? Boleh? Ada yang mau berpendapat? Boleh silakan, Mas Kavi. Mau berpendapat apa? Kira-kira dari kasus yang di depan ini kira-kira kasus apa yang sesuai untuk penyelesaian sengketanya? Litigasi, Bu. Jalur litigasi. Mengapa Mas Kavi mengambil jalur litigasi? Mungkin bisa memberikan sebuah alasan kepada teman-teman semuanya? Karena korban merugi sangat besar dan yang pelaku itu tidak bisa dilacak. Kerugian sangat besar yang pertama, kemudian pelakunya tidak bisa dilacak. Korbannya juga banyak ya ini ya Mas ya. Oke, ada lagi?
Mungkin Bu, saya nggak setuju dengan pendapatnya Mas Kavi. Yang lebih tepat, ngantuk ini. Coba, ayo Mas, ayo apa? Kira-kira kasus yang paling tepat dalam penyelesaian sengketa ini apa? Mau litigasi, apa jalur non litigasi? Kalau menurutnya Mas Kavi tadi kan litigasi. Jangan belum litigasi kan melalui jalur mediasi. Melalui jalur non litigasi, ya kan ya? Saran ke peradilan untuk litigasi kan harus Menggunakan jalur non litigasi ketemu jalan keluarnya. Oke, berarti sebelum menempuh jalur, saya kurang sependapat dengan Mas Kavi karena memang sebelum menempuh jalur litigasi, sebelumnya juga harus menempuh jalur non litigasi biar ada jembatannya ya, negosiasinya antara pihak bank dengan nasabah korban ya. Bagus sekali. Ada yang pendapat lagi? Pilih dua-duanya. Ayo, dari sini sebelah kiri saya satu aja. Perwakilan mau sependapat dengan siapa? Mas Kavi ataukah Mas Noval? Nanti keliru lagi Mas Hazim nanti ya. Waduh. Iya. Berarti pada ini ya, pada seger semua ya nih. Dari sebelah kiri saya ada yang berpendapat, monggo bebas. Salah benar jangan khawatir salah ya, karena kita sedang proses belajar. Mas Ius mungkin mau menyampaikan pendapatnya? Belum ya. Oke. Yang lainnya cewek nih. Mbak Yunda? Menurut saya, bukan kan haknya konsumen itu sudah disalahgunakan pacarnya itu sudah melewati wewenangnya. Oh gitu. Mengambil uang nasabahnya. Jadi lebih tepatnya harus memakai jalur litigasi. Oke, menggunakan jalur hukum. Ya, berikan aplaus yang meriah dulu teman-teman. Ya, biar tetap semangat ini ya. Siang hari ini ya teman-teman ya. Oke, baik, untuk jalur Bu dari kasus di depan ini memang tepat sekali pendapatnya Mas Kavi, Mbak Ayunda, Mas Noval ya kan ya, sangat tepat sekali bahwasanya jalur untuk pemecahan kasus di atas adalah menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jadi sebelum adanya gugatan masuk ke pengadilan itu juga harus menggunakan jalur yang namanya jalur non litigasi melalui jalur mediasi ataupun jalur negosiasi. Nah, ini beberapa ada tahapan-tahapan ketika teman-teman mau menempuh jalur ke litigasi ataukah jalur ke non litigasi. Nah, ini ada menggunakan jalur litigasi. Yang jelas, yang pertama yaitu teman-teman jelas harus datang ke mana? Pengadilan, kemudian mendaftarkan perkara. Kemudian yang kedua panggilan sidang. Kemudian ya ada sidang pertama, kemudian ada pemeriksaan berkas ya. Kapan ini ada pemeriksaan berkas atau kapan berlakunya adanya sebuah negosiasi? Back dulu untuk yang poin keempat ya. Jadi sebelum ada yang namanya, setelah ada yang namanya panggilan sidang, kemudian ada sidang pertama, itu nanti sidang pertama isinya adalah mediasi. Mediasi ini adalah mediatornya ditunjuk oleh pengadilan. Siapa yang sudah mempunyai sertifikat mediator dari Mahkamah Agung, baru nanti bisa menjadi seorang mediator. Nantinya jika mediasi gagal, itu nantinya akan berlanjut kepada pemeriksaan berkas yang nantinya akan diterima ataukah ditolak oleh hakim. Jika mediasi gagal, berarti akan berlanjut kepada tahap pengadilan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, jika tahap itu berhasil, artinya nanti akan ada yang namanya sebuah apa? Kalau mediasinya berhasil, ada sebuah ayo apa? Peradilan perdata. Ayo, ada sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang nanti akan disampaikan kepada hakim untuk sepakat bahwasanya sudah berhenti pada tahap mediasi, sudah sepakat. Tapi jika dalam jangka waktu yang ditentukan itu tidak terjadi kesepakatan, maka akan berlanjut kepada yang namanya sidang lanjutan gitu ya. Kemudian ada putusan hakim. Ini kalau memang tidak ada novum, maksudnya tidak ada bukti baru lagi, itu nanti dan putusan-putusan hakim dengan pertimbangan ya kan ya, bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh pihak tergugat, ini minta tolong HP dimasukkan dulu ya, kita fokus ke depan ya. HP tolong dimasukkan dulu, kita fokus ke depan ya.
Kemudian ini nanti kalau sudah ada putusan hakim, ya itu nanti akan adanya upaya hukum. Berupa apa biasanya upaya hukumnya? Banding gitu ya. Oke. Kemudian kalau tidak ada upaya hukum, baru nanti akan ada eksekusi putusan hakim. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, dasar hukum di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini ada di dalam pasal 46 ya. Teman-teman boleh mencatat ya, nanti juga untuk sumbernya ini kan sudah saya unggah di SIM ya. Di SIM akademik. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ketinggalan untuk ini ya, daripada mencatat nanti bisa dilihat di SIM atau Sistem Informasi Akademik ya yang sudah disediakan oleh fakultas. Oke ya, ini ada dasar hukum dalam mengajukan gugatan yaitu pasal 46. Apa isinya? Boleh yang pertama Mbak Karisma dari mengajukan gugatan dari pasal 46? Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang salah. Oke, konsumennya harus dirugikan. Boleh nggak dirugikan tapi mengajukan gugatan? Boleh tidak? Tidak boleh. Kemudian yang kedua, ayo Mas, yang kedua apa? Yang keras? Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Ya, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Artinya ini menggunakan sekelompok, berarti ini menggunakan gugatan apa? Gugatan kalau kepentingan bersama, kalau individu jelas teman-teman secara individu. Kalau secara kelompok berarti gugatan kelas yang keras John, yang keras class action ya. Bagus sekali ya. Ini untuk gugatan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Ini apa? Termasuk gugatan class action. Ada yang bisa mencontohkan? Apa? Contoh kasusnya apa? Kira-kira yang relevan nih untuk gugatan class action. Ayo, ada yang tahu? Apa? Contohnya apa untuk gugatan class action yang sama-sama satu kelompok ini dirugikan? Mas Pak Lurah? Salah Pak Lurah lagi. Mas Lugan? Belum ada katanya tadi Bu, nanti saya jawab Bu ya, nomor 1 saya paling depan yang paling jawab. Ayo sebelah sini. Gugatan class action untuk perlindungan konsumen contohnya apa? Sama nggak dengan gugatan class actionnya di hukum lingkungan? Sudah menempuh ya hukum lingkungan ya? Sudah ya, kira-kira sama nggak antara gugatan class actionnya di perlindungan konsumen dan di hukum lingkungan? Ayo. Ini contohnya aja dulu, contoh gugatan class action. Mbak Yunda mau ngacung enggak? Yang keras? Asuransi Jiwasraya. Bagus, seperti apa bisa dijabarkan Mbak Yunda? Ya, betul. Belum dikembalikan. Betul. Nasabahnya. Betul. Ambil tapi hanya 50%, jadi itu harus menunggu waktu yang agak lama. Bagus sekali ya Mbak Yunda ya. Oke ya. Jaminan ini ya, jaminan dapat nilai A ya ini ya. Ya, gugatan class action contohnya adalah gugatan dalam hal asuransi. Ya kan ya, lagi marak kan ya. Selain asuransi apa? Jiwasraya ya. Ada lagi apa? Bu? Bang, kemarin ada salah satu bank yang nasabahnya itu dirugikan juga uang dari nasabah-nasabah tersebut itu hilang. Uang dari nasabahnya hilang menggunakan namanya class action. Bagus sekali ya jaminan A ini ya Mbak. Ayo berikan plus yang mulia ya. Jaminan A lagi. Ayo siapa lagi? Ya, siapa lagi? Bebas tugas deh. Ayo siapa lagi yang mau? Satu lagi. Satu lagi, cowoknya belum ya. Ini masnya ketawa-ketiwi, senyum-senyum kayaknya bahagia sekali nih. Apa ini? Ayo kasih contoh ya. Ayo kasih contohnya apa? Gugatan class action. Tadi bank. Oh, satunya lagi asuransi. Kira-kira apa? Belum tahu. Loh, kok belum tahu ini ya? Ayo apa? Yang belakang cengar-cengir sendiri. Ayo, Mas Adil. Kasus naiknya tagihan listrik pas pandemi. Kasus naiknya tagihan listrik waktu pandemi. Gimana? Enggak wajar. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Oh gitu. Jadi tagihannya itu membengkak gitu ya Mas ya? Membengkaknya itu karena apa Mas? Membengkaknya itu karena... Ayo, karena memang dari kesalahan PLNK atau kesalahan dari karena kita banyak mager di rumah. Ayo, apa?
Karena dari PLN-nya sendiri. Dari kesalahan dari PLN-nya sendiri, sehingga itu berarti bukan perorangan ya, berarti seluruh RT misalkan ya, seluruh warga. Bagus sekali ya, oke ya. Berarti hari ini yang bebas tugas ada 3 mahasiswa, jaminan A, oke ya. Oke, baik teman-teman semuanya, tadi mengenai tentang jalur non litigasi dan litigasi, dan ini adalah contohnya gugatan class action ya. Nah, selanjutnya ya ini ya, tadi sudah ya ada untuk yang non litigasi ada konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi maupun penilaian ahli. Kemudian yang selanjutnya gugatan class action ya. Tepat sekali contohnya dari Mbak Ayunda, kemudian dari Mbak Ninda, kemudian satunya dari Mas Adil, ya Mas Tegar, Mas Adil ya, protes Mas Adil nanti ya. Dari Mas Adil, gak usah ngelirik temennya ya. Oke ya, dari Mas Adil gitu ya. Tepat sekali ya, bahwasanya gugatan class action itu memang harus secara kelompok ya. Dan salah satu kasusnya memang betul semua yang diutarakan sama teman-teman ya. Oke. Ya, lanjut. Lanjut. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Tadi sudah ada penjelasan mengenai tentang penyelesaian sengketa, litigasi dan non litigasi ya kan ya. Kemudian salah satu contohnya dari penyelesaian sengketa dari sengketa konsumen ini bisa menggunakan class action jika gugatannya secara berkelompok yang dirugikan dalam jumlah yang besar ataupun merugikan beberapa sejumlah orang atau masyarakat banyak gitu ya. Nah, ini tugas untuk di rumah untuk pertemuan yang akan datang ya. Silakan teman-teman nanti untuk membedakan antara class actionnya di hukum perlindungan konsumen dengan hukum lingkungan ya. Kira-kira sama nggak bagaimana pengajuannya, kemudian bagaimana nanti teman-teman ketika di praktek peradilan perdata ya kan ya, apakah itu nanti bisa menggunakan kuasa hukum ataukah bisa pengajuannya diwakili atau bareng-bareng semuanya geruduk di pengadilan ya. Jadi teman-teman harus membedakan apa itu mekanismenya, syarat-syaratnya ya. Jadi minggu depan ini silakan tugasnya dikirimkan di mana? SIM ya. Jangan lupa dikirimkan di SIM akademik. Paling lambat jam berapa? Jam 11 malam. Kak jam 12. Mboten ya. Oke ya. Jam 11 ya, dosanya ngasih jam 12, maunya jam 11. Baiklah. Oke ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman semuanya sebelum diakhiri? Wes langsung cukup yang depan ini ya. Pak Lurah bahagia sekali ini ya. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya, jangan lupa minggu depan ya tugasnya dikumpulkan sebelum hari H. Hari apa minggu depan? Hari Kamis ya, jam 11, sebelum jam 11 malam. Oke? Nggak ada pertanyaan cukup ya? Oke ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk hari ini ya. Selamat melanjutkan untuk kegiatan perkuliahan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.